Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya dengan Arif Hanafi dari Universitas Pamulang ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen dana bank. Kali ini saya akan membahas tentang kartu plastik ya teman-teman. Ada pun satu mungkin kita sering dengar ya, kartu plastik itu secara pengertian kartu plastik itu sering kita sebut juga uang plastik, yaitu instrumen pembayaran berbentuk kartu yang biasanya diterbitkan oleh suatu bank atau lembaga keuangan non-bank. Kartu ini juga berfungsi sebagai pengganti uang tunai dalam transaksi barang dan jasa, serta dapat digunakan untuk menarik uang tunai juga di ATM ya teman-teman ya. Nah, pengertian kartu plastik sendiri secara teknis itu alat pembayaran non tunai yang menggunakan teknologi magnetik atau chip untuk menyimpan data nasabah berdasarkan fungsinya. Kartu plastik ini juga bisa kita bedakan dari beberapa jenis, yaitu seperti kartu kredit, kartu debit, ATM, charge card, dan cash card juga. Satu lagi e-money juga termasuk dalam kartu yang biasa kita gunakan untuk misalkan kita naik kereta juga bisa, untuk tol dan sebagainya. Adapun manfaat dari kartu plastik ada dapat dilihat dari 3 sisi ya teman-teman, yaitu bagi pemegang kartu atau nasabah, bagi pedagang atau merchant dan bank, dan bagi bank penerbit. Bagi pemegang kartu atau nasabah itu praktis dan efisien, tentunya tidak perlu membawa banyak uang ya teman-teman ya. Di dompet kita untuk bertransaksi juga tidak perlu membawa uang besar, sehingga dapat bertransaksi dengan kartu plastik ini. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah dari segi keamanan, mengurangi resiko kehilangan uang tunai akibat pencurian dan lain-lain. Jika kartu hilang, pemilik dapat segera memblokirnya tanpa harus melaporkan dulu ke pihak bank atau ke pihak polisian dan sebagainya. Yang ketiga adalah akses global. Nah, kartu plastik ini dengan jaringan internasional teman-teman, biasanya seperti Visa atau Mastercard, yang juga dapat digunakan di seluruh dunia. Lalu pencatatan keuangan, setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam mutasi rekening atau tagihan bulanan, sehingga memudahkan pemantauan pengeluaran kita. Lalu yang selanjutnya adalah promo dan reward. Nah, ini salah satu yang biasanya kita tunggu juga nih teman-teman ya. Banyak kartu itu menawarkan diskon, cashback, hingga poin yang bisa ditukarkan dengan berbagai macam hadiah. Nah, untuk bagi pedagang sendiri itu bermanfaat ya teman-teman untuk meningkatkan omset, karena memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja meskipun mereka sedang transaksi membawa uang tunai. Meskipun mereka sedang tidak membawa uang tunai gitu teman-teman. Lalu keamanan transaksinya juga terhindar dari resiko penerimaan uang palsu. Lalu efisiensi secara administrasi, mengurangi beban pengelolaan uang fisik dan resiko kesalahan hitung juga. Nah, itu menjadi poin ya bagi pedagang supaya tidak merugi karena adanya uang palsu, kesalahan kembalian dan sebagainya. Lalu ada manfaat juga bagi bank atau lembaga penerbitnya. Pendapatan bunga dan biaya, bank mendapatkan keuntungan dari bunga cicilan pada kartu kredit serta biaya administrasi tahunan. Lalu ada fee based income juga, bank menerima biaya transaksi merchant fee dari setiap penggunaan kartu di mesin EDC. Nah, lalu yang ketiga adalah loyalitas nasabah, yang memberikan fasilitas kartu plastik membuat nasabah cenderung lebih setia menggunakan layanan bank tersebut, karena jadi tadi kita dimudahkan dalam setiap transaksinya. Nah, lalu selanjutnya adalah inovasi terbaru dalam kartu plastik. Nah, sekarang ini teman-teman mungkin udah pada tahu ya bahwa inovasi terbaru dalam kartu plastik itu termasuk penggunaan teknologi chip dan NFC. Nah, itu bisa kita gunakan juga tuh dalam pengisian saldo kartu plastik dan sebagainya, yang meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam proses transaksi modern.
Yang kedua adalah kartu debit dan kredit. Nah, kartu debit dan kredit ini memudahkan transaksi finansial juga untuk memudahkan pengguna untuk berbelanja ya teman-teman ya, tanpa membawa uang tunai serta memberikan akses cepat ke dana. Lalu keamanan dan perlindungan data. Nah, ini kartu plastik juga dilengkapi dengan teknologi keamanan seperti chip dan PIN. Ini akan mengurangi risiko penipuan ya teman-teman, dan melindungi data pribadi kita dari sebagai pemegang kartu. Lalu kartu identitas dan keanggotaan. Kartu identitas dan keanggotaan membantu individu dalam mengakses layanan dan fasilitas serta menjadi bukti identitas yang sah di berbagai tempat. Nah, ini termasuk ada juga nih kartu hadiah dan loyalty program nih. Kartu hadiah dan program loyalty meningkatkan pengalaman berbelanja, memberikan insentif kepada pelanggan untuk kembali dan menikmati manfaat tambahan dari pembelian mereka. Nah, ini biasanya dikeluarkan oleh ada seperti minimarket, supermarket dan lain-lain ya teman-teman. Nah, itu beberapa jenis dan sedikit sejarah daripada kartu plastik tadi teman-teman. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin sedikit ada manfaatnya, sedikit banyak ada manfaatnya, maka diambil manfaatnya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video kami berikutnya. Terima kasih.